begitu. Nanti akan saya tunjukkan gitu ya, sampai di dalamnya seperti apa. Nah, motor induksi 3 pasang itu adalah motor yang banyak dipakai di industri, teman-teman. Bukan hanya di industri sih, setelah saya review teman-teman saya di lapangan gitu ya. Ternyata di gedung, di proyek minyak dan gas gitu ya, di Pertamina, di offshore, di Medco Energi, semua pakai motor induksi 3 pasang. Karena memang pertama harganya murah, makanya banyak yang pakai, teman-teman. Kalau teman-teman itu kuliah lapangan kan sering bertemu gitu ya, sering melihat motor induksi 3 pasang gitu ya. Kenapa lebih banyak dipakai motor yang 3 pasang ya? Kenapa tidak motor DC gitu? Karena dari segi maintenance, perawatan sama biayanya lebih murah, relatif lebih murah motor induksi 3 pasang. Jadi maintenance-nya nggak butuh biaya mahal, kemudian harganya juga relatif terjangkau ya daripada motor DC gitu ya. Maintenance-nya juga simple, nggak ribet. Nah itu karena alasan itu banyak dipilih motor induksi 3 pasang. Kayak gimana sih bentuknya, kayak gimana? Nah ini akan saya tunjukkan di, kita nonton video dulu ya, sekilas saja gitu ya, kita nonton video dulu. Saya akan tunjukkan. Saya share dulu. Oke. Ditunggu. Nah ini saya tunjukkan layar monitor laptop saya. Kemudian kita langsung ke ini saja, langsung ke videonya. Nah seperti ini nih teman-teman ya. Saya mute dulu. Oke. Nah teman-teman kalau lihat di pabrik atau di, pasti di Indorama ya, di Indorama mau di CPP, mau di CPP, mau di IRT, mau di manapun ya, yang di pabrik Indorama, motor seperti ini pasti sering teman-teman temukan ya. Nah, inilah motor induksi 3 pasang. Dimana di sini ada bodinya. Kalau bodinya ciri khasnya di sini ada sirip-siripnya nih teman-teman, ada sirip-siripnya. Kemudian ada fan-nya, kipasnya. Karena dia sering panas ya, bagian dari sininya, bagian dari bodinya sering panas, makanya harus ada kipas untuk membuang panasnya itu. Kemudian ini ada terminal box-nya teman-teman. Disinilah kita masang kabel RST-nya atau 3 pasangnya di sini nih, dari terminal box-nya. Begitu. Nah kita akan lihat dalamnya itu kayak gimana sih. Nah, di sini di animasi ini akan ditunjukkan bagaimana di dalamnya motor induksi 3 pasang. Nah teman-teman harus tahu dulu, di motor 3 pasang ini pasti teman-teman lihat dong ya gitu. Kan teman-teman juga bikin laporan kuliah lapangan ya. Pasti yang bikin bikin laporan kuliah lapangan itu ada yang pakai judul motor induksi 3 pasang ya. Mungkin banyak ya, karena memang banyak dipakai gitu loh teman-teman. Nah di sini ada 4 baut nih teman-teman. Nah cara ngelepas bodinya itu dari 4 baut ini. Jadi sisi kiri ini, anggaplah ini sisi kirinya adalah ada 2 baut, nanti ada di sisi kanan ada 2 baut juga teman-teman. Nah kalau teman-teman mau ngelepas dalamnya, mau tahu isi dalamnya, harus dilepas dulu nih ininya, baut yang 4 ini, 1, 2, terus yang sebelahnya 1, 2 juga, jadi ada 4 baut. Ini dicopot, ini copot, nanti di ini bodi ini dibuka pelan-pelan nih teman-teman. Agak berat sih, karena apa? Karena bodi yang sebelah sini itu dia ikut menanggung rotornya nih. Jadi rotornya itu seperti mengambang, tapi mengambangnya itu ditahan oleh bodi yang sebelah depan dan sebelah belakang. Begitu. Nah, caranya harus dicopot dulu bautnya. Nah, melepasnya harus pelan-pelan karena berat loh teman-teman. Berat, apalagi motor yang 50 kW, 100 kW itu kan gede banget ya. Itu benar-benar harus pakai alat bantu ya, nggak bisa pakai tangan kosong untuk melepasnya gitu. Sangat berat sekali. Ini nih dicopot terus dilepas. Nah, lepasnya hati-hati karena rotornya ini berat banget dan dia ditopang sama bodi bagian depan sama bodi bagian belakangnya. Begitu. Jadi memang
kalau motornya gede memang butuh 2 orang kayaknya ya. Kalau misalnya motornya tuh gede banget, misalnya di CPP itu kan banyak kan motor yang 3 pas yang gede banget. Nah itu pakai kren teman-teman. Jadi memang digantung gitu ya, diikat pakai kren, dicopot, terus dibuka pelan-pelan. Dan ngebukanya pun dia pakai alat gitu ya, dilepas gitu sampai dia copot gitu. Jadi nggak bisa pakai tangan kosong untuk melepasnya. Baik. Ini saya lanjutin lagi. Nah, bagian dalamnya kayak gimana sih teman-teman? Bagian dalamnya kayak gimana? Nah, ini suara saya kedengaran ya? Insya Allah kedengaran. Oke, saya lanjutin lagi. Bagian dalamnya kayak gimana sih? Nah, bagian dalamnya ini terdiri dari stator dan rotor, teman-teman. Ada stator dan rotor. Kalau rotor bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, ini bagian yang nggak perlu digulung, emang nggak ada gulungannya. Yang ada gulungannya hanya di bagian statornya. Nah, yang sering digulung ulang atau di rewinding itu justru di bagian statornya, teman-teman. Yang sering kebakar gitu loh. Maksudnya yang sering diservis atau di repair itu adalah statornya. Kalau rotornya nggak begitu sih, tidak begitu diperhitungkan. Yang banyak kalau kita mau maintenance atau mau menggulung ulang atau rewinding gitu bahasanya, mungkin ada yang pernah dengar ya, menggulung ulang. Itu harus digulung yang statornya saja. Rotornya itu nggak begitu di maintenance, jadi statornya saja. Nah kayak gimana sih? Seperti ini. Ada stator, ada rotor. Nah, rotornya ini terdiri dari alur. Jadi saya menyebutnya di sini, bahasa kerennya di sini namanya alur. Nah, alur ini terdiri dari beberapa besi filamen ya, filamen besi yang berlapis-lapis seperti ini teman-teman. Kalau boleh kita perlihatkan seperti ini teman-teman tuh. Dilapis-lapis terus disatuin. Nah, kayak gini. Gitu. Ini jadi dilapis-lapis. Jadi sebenarnya besi alur ini sebenarnya terdiri dari beberapa besi yang yang dilapis-lapis gitu, besi filamen yang dilapis-lapis. Ini stainless teman-teman. Nah, gunanya buat apa sih? Untuk menghindari rugi-rugi daya. Jadi secara teknis kalau besinya utuh, kenapa nggak utuh aja Pak? Kenapa harus dilapis-lapis, itu disatuin? Kan capek gitu ya, ngebuang waktu. Langsung aja besi dicetak gitu, masukin ke statornya gitu. Bisa aja kayak gitu. Cuman menurut penelitian kalau langsung besi utuh gitu masukin ke statornya, itu hasilnya rugi-rugi dayanya tinggi. Jadi panas banget gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah eddy current ya, arus eddy. Nah, arus eddy ini yang menyebabkan panas pada motor induksi 3 pasa. Kalau dia statornya itu dibikin utuh ya, besi utuh, tidak dilapis-lapis dan disatukan. Begitu teman-teman. Nah, ini alur-alur ini dimasukin lilitan teman-teman. Ini lilitannya seperti ini gitu. Mungkin teman-teman pernah mengikuti mata kuliahnya Pak Brian ya, atau Pak Yuda ya, kan ada lilitan ya, ada bagaimana skema lilitannya seperti apa. Nah, lilitannya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya kawat email gitu ya, kalau mirip banget sama email namanya. Email, bukan email surat elektronik ya, bukan. Tapi email, memang namanya email. Kalau dieja ya EMAIL, email. Tapi ini berupa kawat. Ini sebenarnya kawat tembaga, kemudian dikasih isolasi. Jadi warnanya ini, warna keemasan ini adalah isolasinya teman-teman. Aslinya tembaganya warnanya putih. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tembaganya itu kayak gimana, dikerik. Jadi ambil satu helai dari kawat emailnya, terus dikerik. Nah, sampai kelihatan putih-putihnya, itu adalah tembaganya teman-teman. Nah, hati-hati kalau misalnya motor ini ada setrumnya, ada listriknya, maka yang kawat putih itu kalau dipegang tangan teman-teman itu bisa kesetrum. Begitu.
Tapi kalau misalnya cuman kawat yang berwarna keemasan seperti ini dipegang nggak nyetrum teman-teman. Walaupun motornya itu dialiri arus listrik atau ada setrumnya gitu, nggak masalah. Karena yang warna keemasan ini ibarat kata sebagai isolasi kabelnya. Kabelnya itu di dalam, tapi kecil sekali, kecil sekali. Nah itu namanya kawat email. Baik, saya teruskan video animasinya. Silahkan disimak. Nah, di dalam teman-teman lihat di sini ada yang berputar, teman-teman ya. Nah, ini namanya putaran medan magnet, teman-teman. Justru rohnya si motor induksi 3 fasa ini ada di putaran medan magnetnya. Seandainya tidak ada putaran medan magnet, maka rotornya tidak akan berputar, sehingga motor induksi itu tidak berfungsi sama sekali. Begitu teman-teman. Oke, nah ini ada putaran medan magnet. Nah, putaran medan magnet ini yang menyebabkan rotornya berputar. Nah, putaran rotor itu yang kita lihat sebagai sebuah putaran motor listrik 3 fasa. Begitu. Ini namanya putaran medan magnet. Jadi, bayangkan di bagian tengahnya gini, bayangkanlah gitu ya. Jadi saya ingat lagunya Padi. Bayangkanlah kalau di bagian tengahnya ini ada rotornya yang tadi gitu ya. Nah, si medan magnet ini dia kan berputar ya. Karena medan magnetnya berputar, maka dia akan menarik rotornya juga ikut berputar, teman-teman. Nah, putaran rotor itu yang kita lihat sebagai putaran motor induksi 3 fasa. Begitu. Kenapa bisa berputar, Pak? Ya karena ada 3 fasanya. Sebenarnya 3 fasa itu kan adalah aliran listrik yang berputar, teman-teman. Aliran listrik yang berputar gitu. Tapi kalau kita kan lebih enaknya bahasanya aliran listrik yang mengalir gitu. Tapi pada dasarnya aliran listrik itu berputar. Karena generator itu kan berputar ya. Berputar kemudian menghasilkan listrik. Nah, listrik itu sebenarnya kan diperoleh dari putaran. Nah, karena diperoleh dari putaran, makanya dia disebut juga sebagai arus listrik yang berputar pada dasarnya. Gitu. Nanti saya tunjukkan kenapa dia bisa berputar. Ini saya lewatkan saja. Ini mungkin pembahasannya terlalu ngejelimet. Saya lewatkan saja. Kita yang simpel-simpel aja ya. Kita yang simpel-simpel aja. Ini kita nge-BH ini. Maksudnya bincang happy aja. Santai. Nah, ini bincang happy. Jadi bincang di warung kopi aja biasa. Nah, ini adalah perlakuan medan magnetik terhadap rotornya. Jadi karena medan magnetnya berputar, dia menarik rotornya juga ikut muter, teman-teman. Jadi dia ikut muter. Tuh lihat. Dia berputar. Nah, di sini ada yang penting nih, teman-teman. Nah, di sini ingat pernah dengar hukum Lorentz? Hukum Lorentz tangan kanan. Sayang hukum Lorentz tangan kanan. Tangan kanan kita diituin, yang telunjuk itu ke depan, yang jari tengah itu ke samping kiri, kalau tangan kanan saya, terus jempol kita ke atas. Nah, itu adalah hukum Lorentz, teman-teman. Masih ingatkah hukum Lorentz? Kalau ada medan elektromagnetik ke atas, ada arus ke samping, maka akan ada gaya putar ya. Sebenarnya ini gaya putar ya. Akan ada gaya ke arah tegak lurus terhadap arusnya. Jadi ini yang warna biru itu adalah arus yang terinduksi ya, arus yang terinduksi. Kenapa ada arus terinduksi? Kan ada medan magnet, teman-teman. Jadi medan magnet ini menyebabkan adanya arus induksi. Begitu. Ada arus induksi berpotongan sama medan magnetnya, maka akan timbul gaya. Gaya ini yang menyebabkan rotornya berputar, teman-teman. Ini yang disebut dengan gaya Lorentz. Ada, bukan Mama Lorentz ya, bukan. Udah wafat. Nah, ini gaya medan magnetnya, kemudian dia menginduksi rotornya sehingga ada arus induksinya di sini, maju ke depan dia, carat gitu kan, maju ke depan. Nah, karena ada medan magnet, ada arus induksi, maka akan timbul gaya. Sesuai dengan hukum Lorentz, syaratnya ada 3.
Ada medan magnet, ada arus induksi, maka akan timbul gaya. Gaya ini yang menyebabkan rotornya itu berputar. Nah, putaran ini yang kita lihat sebagai putaran motor induksi 3 fasa. Lanjut. Kita lanjutkan lagi. Nah, muter dia. Begitu, muter. Jadi si rotor ini berputar karena ditarik gitu ya, seolah-olah ditarik oleh medan elektromagnetik. Ditarik oleh medan elektromagnetik. Nah, begini. Inilah yang disebut dengan putaran motor induksi 3 fasa. Motor yang berputar karena diinduksi oleh medan elektromagnetik. Makanya disebut dengan motor induksi 3 fasa. Begitu. Kenapa 3 fasa? Karena dia butuh sumber tegangan berupa tegangan 3 fasa. Ada juga motor induksi 1 fasa, ada juga. Gitu. Yang kita bicarakan di sini adalah motor induksi 3 fasa. Begitu. Nah, satu poin lagi yang mungkin saya jelaskan ke teman-teman, di rotornya, bukan hanya di statornya, itu juga terdiri dari beberapa besi filamen yang dilapis-lapis kemudian disatukan seperti ini. Tek, 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 tek. Ya, seperti ini. Ret gitu ya, jadi satu kayak gini. Tek. Nah, begini teman-teman. Gitu. Alasannya apa, Pak? Ya tadi saya bilang, karena untuk menghindari rugi-rugi daya, maka dibikin lapis-lapis seperti ini, teman-teman. Dibikin lapis-lapis seperti ini. Nah, dibikin lapis-lapis seperti ini, sehingga rotornya ikut berputar. Jadi, medan elektromagnetiknya muter, rotornya juga ikut muter. Kalau rotor ikut muter, berarti motornya juga muter. Nah, putaran itu yang disebut dengan putaran motor. Itu putaran motor induksi 3 fasa. Nah, buat teman-teman yang bikin laporan kuliah lapangan yang ada kaitannya dengan motor induksi 3 fasa, mungkin ini penjelasan ini bisa dijadikan acuan ya, atau dijadikan penjelasan. Kan ada landasan teorinya ya. Nah, itu bisa dijelaskan di landasan teori. Gitu. Muter nih, nah, gitu kan. Nah, dari motor itu kan buat ngidupin pompa gitu kan, teman-teman ngelihatnya apa di waktu di Indorama kuliah lapangan? Buat ngidupin pompa. Kebanyakan kalau di CPP itu dia ngidupin pompa buat ngalirin air ya. Air yang bakalan direbus gitu. Maksudnya air steam ya. Air nanti kan direbus nanti jadi steam atau uap. Uapnya itu yang akan memutar turbinnya itu yang untuk membangkitkan listrik. Nah, airnya itu sebelum masuk ke bejana buat manasinnya itu kan dipompa dulu pakai pompa ya. Nah, pompanya itu kan pakai motor, teman-teman. Motor 3 fasa. Nah, di situ fungsinya motor 3 fasa. Kalau di CPP. Kalau di IRT atau di Indorama sendiri, di mana tuh? Jadi polimer ya, di polimer saya tidak banyak ini, tapi kebanyakan motor induksi 3 fasa dipakai di konveyor tuh teman-teman, benar nggak? Nah, konveyor itu kan dia kayak ya ada barang yang misalnya habis di packaging, tahu nggak packaging itu dikemas gitu ya, dikemas mau dikirim ke mana gitu ya, mau diekspor atau kemana, itu kan dimasukin kardus. Nah, kardus itu kan ditaruh di kayak semacam mesin itu jalan sendiri gitu, nanti dikasih barcode kayak gitu kan. Nah, mesin itu jalan sendiri, ada motornya teman-teman, dan biasanya pakai motor induksi 3 fasa begitu. Bukan hanya di konveyor aja, di DTY juga banyak sih pakai motor 3 fasa juga, karena memang lebih banyak dipakai motor 3 fasa. Oke, lanjut. Saya lanjut saja, kita sedikit mempercepat ya, Kita lanjut ke slide saya langsung masuk ke slide saya. Jadi untuk intronya saya perlihatkan dulu videonya seperti apa, sehingga kamu bisa tahu di bagian dalamnya itu kayak apa dan prinsip kerjanya seperti apa. Baik, saya akan lanjut ke slide-nya, dan slide ini nanti akan saya share ke grup WA ya. Harap bersabar, nanti setelah perkuliahan ini selesai saya akan share ke grup WA. Ini saya dulu, saya green dulu. Nah, secara definitif motor induksi 3 fasa itu mengubah listrik menjadi mekanik. Gampang banget, bisa dihafalin tuh teman-teman. Motor induksi adalah salah satu mesin listrik. Ntar saya kasih pointer dulu ya biar enak.
Motor induksi adalah salah satu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi mekanik dengan menggunakan power dari medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dengan medan rotor. Mungkin teman-teman nanya, slip itu apa sih? Slip itu adalah bukan slip gaji ya. Slip itu adalah perbedaan antara putaran medan stator dengan putaran medan rotor. Artinya begini teman-teman. Tadi kan di video kan jelas banget ya, tadi medan magnetnya muter gitu ya. Medan magnetnya muter gitu. Nah, rotornya kan ikut muter tuh. Itu. Tapi tahukah teman-teman sebenarnya rotornya itu berputarnya lebih lambat daripada putaran medan magnetnya. Jadi tadi kan medan magnetnya muter gitu ya. Misalnya putarannya itu 1500 rpm. Yakin bahwa rotornya itu berputarnya di bawahnya 1500 rpm. Jadi nggak sama teman-teman, tidak sama dengan putaran medan magnetnya. Jadi lebih lambat daripada putaran medan magnetnya. Nah, perlambatan ini yang kita sebut sebagai slip. Begitu. Jadi nanti kalau kamu PKL ditanya sama pembimbing kamu, slip di motor induksi itu apa sih? Itu adalah perlambatan putaran rotor ya, atau perbedaan putaran rotor dengan putaran medan magnet statornya, begitu. Itu yang dinamakan dengan slip. Dan semua motor induksi itu pasti ada slipnya. Karena emang alamiahnya ya, karena sejak didesain dari pabriknya, dibikin sama pabriknya, pas dites sama pabriknya selalu ada slip. Nah, slip ini yang selalu menjadi apa istilahnya masalah di pabrikannya gitu. Kenapa sih kita bikin motor kalau bisa sih putaran medan magnetnya sama rotornya? Apa beda gitu ya? Ini masih menjadi misteri. Tapi udah ini sih sebenarnya sudah terpecahkan misterinya, itu tinggal nambahin namanya slip ring nih teman-teman. Jadi gini, ini kan statornya kan ada tegangannya ya, ada medan magnetnya. Nah, rotornya dikasih tegangan lagi, tapi tegangan DC nih teman-teman. Nah, jadi rotornya dikasih tegangan DC, terus dapat statornya dapat medan magnet, rotornya dapat medan magnet dari tegangan DC tersebut, maka dia akan berputar sama, putaran medan magnetnya dengan putaran rotornya sama. Makanya disebut dengan mesin sinkron. Nah, pernah dengar mesin sinkron? Kalau ada mesin sinkron, pasti ada mesin asinkron. Kalau nggak paham, mesin serempak. Nah, itu mesin serempak. Kalau misalnya ada serempak, berarti ada tidak serempak, mesin tidak serempak. Nah, motor induksi 3 fasa ini masuk di tidak serempak. Mengapa? Karena ada slipnya teman-teman. Selama slipnya sama dengan 0, berarti dia mesin serempak. Tapi kalau misalnya slipnya tidak sama dengan 0, artinya slipnya ada gitu ya. Slipnya ada, berarti dia mesin asinkron atau mesin tidak serempak. Itu. Nggak usah mikir terlalu jauh gitu, aduh mesin serempak apaan itu. Udah, kita pembahasannya mengkerucut pada motor induksi 3 fasa aja, nggak usah mikir yang lain-lain ya. Kalau saya ngobrolin masalah asinkron sama sinkron, panjang lagi nanti urusannya. Jadi kita batasin pembahasan kita di motor induksi 3 fasa. Dan motor induksi 3 fasa itu termasuk mesin asinkron. Jadi kita bahas yang asinkron aja. Baik. Motor induksi 3 fasa kalau dibongkar gitu ya, diiris gitu kayak begini tuh, dipotong pakai pisau atau apa gitu ya. Jadi dibeleh gitu. Kalau dibeleh itu isinya begini gitu ya. Dibeleh. Jadi ada terminal boxnya, ini terminal boxnya. Jadi kita masukin kabelnya, masukin sambungan kabelnya untuk ke motornya, untuk motornya dapat tegangan dari sini teman-teman. Dari terminal boxnya. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah rotor. Ini bagian yang berputar rotor. Nah, teman-teman lihat di sini, di antara rotornya itu di sanggah atau di penyangganya adalah biring, teman-teman. Di dalamnya itu pasti ada 2 biring. Silakan kalau nggak percaya ke workshop, kalau memang nanti ada tatap muka ya dicopot gitu ya. Cari motor yang udah nggak kepake terus dicopot, pasti ada 2 biringnya di sini. Ada 2 biringnya. Nah, biring ini
penyangganya adalah bodi bagian depan sama bagian belakang, teman-teman. Jadi emang saling menyangga. Rotornya disangga oleh biringnya. Nah, biringnya disangga oleh bodinya. Jadi kalau buka nyopot bodi bagian depan memang harus hati-hati. Karena dia menyanggah ininya, biring sama rotornya. Kalau nggak hati-hati, gublak gitu. Maksudnya ntar tangannya kejepit atau apa ya kan nggak diinginkan ya. Apalagi motornya gede gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati. Kemudian bagian yang terpenting lainnya adalah stator, teman-teman. Ini bagian statornya, bodi bagian dalamnya ini statornya. Di sini ada gulungannya atau lilitannya ya di sini. Ini statornya di sini. Kemudian ada bodinya ada bodinya gini. Nah, ada sirip-siripnya nih, teman-teman. Kan sering lihat ya, motor induksi 3 fase ada sirip-siripnya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa ada sirip-siripnya? Nah, simple banget. Karena motor ini kan pasti ngeluarin panas ya, teman-teman ya. Nah, sirip-sirip ini fungsinya kalau di komputer itu sebagai heatsink. Jadi dikasih sirip-sirip gini sehingga panas dari motor itu bisa terdistribusi dengan rata. Jadi panasnya gampang hilang gitu aja. Motor ini pasti menghasilkan panas. Nah, tujuannya ada sirip-sirip ini supaya panasnya motor bisa hilang. Jadi fungsinya sama kayak heatsink kalau di komputer ya. Yang pernah bongkar komputer kan sering nemuin heatsink ya. Apalagi di transistor gitu atau di prosesor Pentiumnya itu kan ada heatsinknya. Begitu. Ini juga fungsinya sebagai heatsink. Kemudian ada fan kipasnya. Ini fungsinya buat buang panas. Jadi heatsink buat buang panasnya, siripnya buat buang panas. Kemudian kipasnya juga buat buang panas juga. Jadi memang motor 3 fase apa sih yang bikin dia rewel gitu ya? Motor ini rewelnya itu cuma cepat panas saja, teman-teman. Jadi teman-teman harus buang panasnya dulu supaya dia bisa bekerja dengan optimal. Begitu. Jadi tadi saya sebutin ya, ada terminal box, ada rotor, kemudian ada stator, ada bodinya ada heatsinknya atau ada siripnya, kemudian ada fan-nya. Nah, beberapa motor 3 fasa itu kadang tidak dilengkapi dengan fan. Pak, saya sering lihat di Indorama waktu kuliah lapangan nggak ada fan-nya gitu. Nggak apa-apa, Pak. Kalau dibilang nggak apa-apa, kenapa-napa gitu loh. Karena kalau nggak ada fan-nya, dia akan cepat panas. Kalau nggak dibuang, maka panasnya akan terdistribusi di bodinya. Nanti akan mempengaruhi lilitan kawat emailnya. Nanti kawat emailnya cepat meleleh. Kalau sudah cepat meleleh, nanti isolasinya akan rusak. Kalau sudah rusak, nanti akan terjadi short circuit. Kalau terjadi short circuit, maka motor akan terbakar. Kalau terbakar, harus diservis, harus di-repair lagi. Nah, jadi memang kalau dibilang kenapa-napa sih, ya pasti kenapa-napa. Tapi kebanyakan pabrik itu tidak peduli ya. Mau ditambah fan apa enggak sama aja. Ya emang 1-2 bulan, 3 bulan, 1 tahun nggak ada apa-apa. Tapi nanti baru kerasa nanti ya udah 2 tahun, 3 tahun sampai ke 5 tahun pasti ada perubahan, dia menuju kerusakan begitu ya. Karena panasnya tidak terdistribusi secara optimal. Begitu. Jadi memang harus ada fan. Tapi ada beberapa pabrik yang saya lihat yang dia nggak pakai fan gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak, nggak pakai fan. Fan aja motor saya masih bisa muter. Oke, nggak apa-apa, masih bisa muter, Pak. Nanti kita lihat 3 tahun kemudian gitu. Intinya kalau ditambah fan itu dia akan lebih awet gitu loh. Dari segi buang panasnya dia akan lebih awet. Baik. Nah, ini adalah bagian yang bergerak dan bagian yang tidak bergerak yang sudah saya jelaskan tadi ya. Saya tidak menjelaskan lagi secara detail. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Bagian yang berputar adalah rotornya, terdiri dari besi filamen. Tadi yang tersusun banyak gitu ya. Biasanya disebut ini adalah sangkar tupai ya. Biasanya kita menyebutnya adalah rotor sangkar tupai. Kemudian ini bagian yang statornya yang tidak bergerak, tapi yang bergerak itu adalah medan magnetnya. Nah, medan magnet ini yang bergerak memutar dari rotornya. Gitu. Lanjut. Nah, bagian tidak bergerak ada stator. Bagian yang bergerak
bagian tidak bergerak adalah stator, bagian yang bergerak adalah rotor. Nah, apa sih alasannya kita memilih motor induksi 3 fasa daripada motor DC kalau di pabrik gitu ya, di Indorama? Karena konstruksinya rapat ya, kuat, sederhana, ya, rapat, kuat, dan sederhana. Konstruksinya sederhana sih, cuman rotor sama stator sebenarnya. Yang bagian pentingnya rotor sama stator, kemudian ditopang oleh bearing sama bodinya sebenarnya. Terus peralatan tambahnya berupa fan sama terminal box. Sebenarnya itu aja, simple jadi. Jadi konstruksinya lebih sederhana, kemudian harganya murah banget. Harganya lebih murah, semurah-murahnya motor induksi. Kalau buat kita mahal ya. Jadi motor induksi yang, ya saya kasih gambaran deh, motor induksi yang 2,2 kW itu setara dengan satu ekor kambing kurban dengan berat 40 kg. Nah, berapa tuh harganya? Udah dihitung sendiri ya. Nah, jadi motor induksi yang 2,2 kW itu setara dengan satu kambing kurban dengan bobot 40 kg, 40 kilo. Nah, motor induksi 10 kW, 10 kW itu setara dengan satu ekor sapi. Satu ekor sapi, pokoknya satu ekor sapi lah. Beratnya berapa ya? Ya beratnya ya 50 kilo ya, sekitar 50 kilogram. Gitu. Itu yang 10 kilowatt itu. Jadi bisa dibayangin ya. Harganya relatif murah untuk industri ya, bukan untuk kita ya. Jadi kalau kata industri murah, kalau buat kita murahnya industri nih gini. Murahnya industri itu kalau kita sebut 10 juta, itu kata industri murah, tapi buat kita itu mahal banget ya, dapat duit 10 juta itu udah wah seneng banget gitu. Tapi kalau buat industri itu murah, karena apa? Industri itu mainnya miliaran ya, miliaran gitu. Indorama tuh mainnya miliaran. Jadi beli motor induksi sebenarnya dia nggak masalah, udah beli aja gitu. Karena memang dia kan core bisnisnya sudah besar gitu. Indorama kan termasuk perusahaan yang besar. Kemudian harganya murah, kemudian efisiensinya relatif tinggi. Jadi dia biaya maintenance-nya murah. Jadi nggak perlu banyak maintenance. Pokoknya asal bearingnya bagus, arusnya normal, tegangannya normal, udah jalan aja terus gitu loh. Kalau motor DC kan harus dicek ininya, sikatnya ini ada nih, tidak ada sikat sehingga rugi gesekan kecil. Kalau di motor induksi itu nggak ada sikatnya, nggak ada karbon brusnya, nggak ada sikat arangnya. Tapi kalau di motor DC itu ada. Itulah yang bikin motor DC itu mahal. Jadi setiap 3 bulan sekali ganti sikat. Nah itu kan sering ganti kan, biaya maintenance-nya jadi mahal ya gitu. Kemudian yang keempat adalah biaya pemeliharaannya rendah. Jadi cukup pemeliharaannya itu cukup bearingnya, kemudian cek arusnya, cek tegangannya. Kalau arusnya sesuai dengan arus nominal, tegangannya sesuai dengan tegangan nominal, udah normal. Udah tinggal aja gitu. Tapi kalau misalnya arusnya udah naik, melebihi arus nominal, tegangannya naik, kemudian bearingnya pada saat diputar secara manual dia nggak normal, nah itu perlu dilakukan pemeliharaan atau maintenance. Baik, saya lanjutkan lagi. Mohon kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang harus ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, gini teman-teman, saya kasih tahu ya. Nah, ini kalau kita melilit dari dalam nih teman-teman. Ini biasanya kalau tukang apa ya namanya? Kalau di sini itu tukang ngelilit ya, lilit dinamo. Ya kalau di kita kan sering ya teman-teman, kalau misalnya pompa air kan kebakar tuh. Nah, terus kan dililit ulang gitu ya. Nah, ngelilit ulangnya itu namanya tukang lilit dinamo gitu ya di situ. Tapi sebenarnya dia juga bisa ngelilit motor. Tapi juga motor 3 fasa juga iya. Nah, gitu. Kalau Indorama saya dengar dia tidak punya divisi untuk menggulung ulang motornya. Jadi dia serahkan ke vendor nih teman-teman. Nah, ini jadi apa ya? Jadi peluang bisnis nih buat teman-teman nih. Misalnya teman-teman punya
kursus gitu ya, misalnya teman-teman ngambil kursus gulung dinamo gitu ya, gulung dinamo motor 3 pasa, terus habis kursus itu nanti bikin usaha gulung dinamo gitu ya. Nah itu laku tuh, karena Indorama aja butuh seperti itu. Jadi biasanya dia kalau motornya kebakar digulung ulang itu dia ngegulung di luar, dia nggak di dalam, maksudnya nggak di Indorama sendiri. Jadi dia sewa orang untuk ngegulung ulang, nanti dia bayar gitu. Nah, ini bisnis gulung ulang motor 3 pasa terutama ya cukup lumayan menjanjikan teman-teman. Jadi bisa dipikirkan nanti kalau mau bikin usaha sendiri bidang teknik itu, ambil yang gulung ulang atau rewinding. Kalau bahasa kerennya yang ini yang terkenal itu gulung dinamo gitu ya, gulung dinamo motor 3 pasa. Itu cukup menggiurkan ya untuk bisa banyak yang make gitu ya, banyak yang memakai. Nah, kalau teman-teman lihat di skema ini adalah skema kalau kita sedang menggulung motor 3 pasa, teman-teman. Ini adalah gulungan untuk, jadi gini, listrik itu kan ada 3 pasa, R, S, T, betul? R, S, T, atau L1, L2, L3, sama saja. Oke? R1, R2, R3. Nah, ini adalah gulungan untuk R-nya. Nanti ini dari sini dipasang R gitu maksudnya, teman-teman. Terus ini gulungan yang kedua ini nanti dihubungkan ke pasa yang kedua, ya, S gitu ya. Jadi digulung, terus digulung lagi. Jadi harus berpasangan, teman-teman ya. Harus berpasangan. Ini namanya pul atau kutub. Jadi kutub itu harus berpasangan. Begitu. Ngomongin pasangan saya jadi sensi. Gak bercanda. Nah, ini harus berpasangan antara kutub-kutubnya. Harus berpasangan. Kenapa? Kalau nggak berpasangan, medan magnetnya nggak dapet. Tidak terjadi medan magnet. Begitu, tidak terjadi medan magnet. Kenapa? Kalau misalnya di sini positif, di sini negatif, berarti arah medan magnetnya kan dari atas ke bawah gitu maksudnya. Gitu. Jadi harus ada positif, harus ada negatif. Jadi dibuat berpasangan, ya, dibuat berpasangan supaya ada positif, ada negatif. Dari positif dan negatif ini nanti ada garis gaya magnet. Ada garis gaya magnetnya yang narik ya dari atas ke bawah. Begitu. Begitu juga di sini. Gitu. Ini kutubnya harus berpasangan nih. Kutub yang S harus berpasangan. Kemudian kutub yang ketiga, kutub yang T itu juga harus berpasangan. Begini. Jadi tidak ada istilah ganjil gitu ya, kutub ganjil nggak ada. Nah, berapa aja sih Pak kutub-kutub untuk motor induksi 3 pasa? 2 kutub, 4 kutub, 6 kutub, 8 kutub. Genap semua kan ya? Genap semua, nggak ada yang ganjil ya. Gitu. Yang paling kutubnya paling sedikit adalah 2 kutub, yang paling kecil gitu ya. 2 kutub, 4 kutub, 6 kutub, 8 kutub. Nah, pertanyaannya kalau gulungannya kutubnya semakin berkurang, kecepatannya semakin meningkat atau semakin meningkat, bertambah atau semakin berkurang? Jawabannya adalah semakin banyak kutubnya maka putarannya semakin pelan. Putaran motornya tuh kalau kutubnya semakin banyak malah semakin pelan. Justru yang kutubnya sedikit ini putarannya semakin cepat. Begitu. Ini ada gulungannya, gulungan pasa 1, gulungan pasa 2, gulungan pasa 3. Nah, kalau disatuin seperti ini, jadi bagian pasa 1, pasa 2, pasa 3. Nah, bagian ininya nih, kan ini ya, buntung gitu ya. Ini kan sambungannya buntung, Pak. Ya disatuin aja, ini disatuin ke sini nih, teman-teman. Terus disatuin di sini. Bukankah kalau sambungan ini adalah sambungan star, teman-teman? Pernah dengar star delta? Pernah bikin rangkaian star delta? Nah, kalau ini disambungin ke sini, ini disambungin ini kan sebenarnya sambungan star, teman-teman. Begitu. Sedangkan yang ini kepasaknya nih. Begitu. Jadi misalnya kalau di terminal boxnya kan U1, U2, V2 kan gitu kalau di motor ya. U1, V1, W1, maaf. U1, V1, W1. Yang ini U2, V2, dan W2. Nah, kalau ini disambung ke sini, ini disambung ke sini, ini disambung ke sini. Sedangkan yang bagian atasnya kena listriknya, 3 pasanya ini kena R, S,
T, maka ini adalah sambungan star. Nah, ini kan lilitannya sambungannya star nih, teman-teman. Begitu. Nah, pertanyaan saya, ini kutub berapa? Ini kutub berapa? Saya jawab ya, ini 2 kutub. Kan masing-masing 2. Hiji 2, hiji 2, hiji 2. Ya, jadi kan 1 2 1 2 1 2, berarti 2 kutub. Artinya motor yang dililit seperti ini nih, kutubnya adalah 2 kutub. Begitu. Cepat nggak putarannya? Copot, karena kan kutubnya sedikit. Gitu. Nah, ini adalah ya tadi ya seperti yang saya jelaskan. Nah, kenapa dia bisa berputar? Karena 3 pasa ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini gambarnya ini 3 pasa. Ini pasa R, pasa S, kemudian pasa T. Nah, jadi di sini R, S, T. Nah, ini kan 3 pasa ya, teman-teman ya. R, S, T gitu ya. Nih, ini R, ini S, ini T. Nah, jadi putaran dari motor induksi 3 pasa itu tergantung dari pasanya pada saat di puncak. Nah, pada saat di puncak. Pada saat pasa R-nya berada di puncak, maka arah garis gaya magnetnya itu dari atas ke bawah, teman-teman. Diingat-ingat aja ya, dari atas ke bawah. Pada saat ini apa ini? R, S, T. Oh, ini T. Pada saat T-nya itu adalah di puncak tapi negatif ya. Ini puncak positif, ini puncak negatif. Saya nyebutnya gitu, teman-teman. Ada di puncak negatif, maka arah garis gaya magnetnya itu nyamping seperti ini. Nyamping ke kiri. Nyamping ke kiri. Nyamping ke kiri. Pada saat ini R, ini T, ini S ya. S-nya di puncak yang positif, maka arah garis gaya magnetnya itu seperti ini. Dari seperti ini ya, yang saya tunjukkan sama pointer saya. Kemudian kalau yang ini, maka seperti ini, dia garis gaya magnetnya kayak gitu. Kalau misalnya dapat pasa yang ketiga ya, pasa R, S, T. Nah, ini yang T-nya, tapi di puncak yang positif ya. Puncak yang positif, maka arah garis gaya magnetnya ke sini. Kalau dapat yang S-nya yang negatif, maka arah garis gaya magnetnya ke sini. Kalau dia dapat yang yang positif ya, puncak yang positif, arah garis gaya magnetnya ke sini. Kalau teman-teman lihat, ini kan polanya seperti putaran ya, ke sini dulu. Habis itu ke sini. Begitu ganti pasa ke sini. Terus pas ganti pasa lagi ke sini gitu loh. Pas ganti pasa, ini pasanya udah di sini nih, arahnya ke sini. Kalau pas ganti pasa ke sini, arahnya ke sini. Pada saat ganti pasa ke sini lagi, arahnya ke sini lagi. Nah, teman-teman lihat, perhatikan. Pada saat pasanya di sini, di puncak yang positif kan arahnya dari atas ke bawah ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga sama ya. Pada saat pasanya di puncak yang positif, arah garis gaya magnetnya juga dari atas ke bawah. Kalau dilihat ini kan polanya pola putaran sebenarnya, teman-teman. Ini pola putaran 360 derajat. Ya, ke sini dulu, habis itu ke sini. Ini kan muter sebenarnya. Yang muter itu adalah medan magnetnya. Muter ke sini, muter ke sini, muter ke sini, dan ke sini. Balik lagi. Ntar balik lagi ke sini. Nah, balik lagi, nanti balik lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, balik lagi. Ini kan pola putaran ya, teman-teman. Nah, jadi garis gaya magnetnya ini muter gitu loh. Garis gaya magnetnya muter. Karena garis gaya magnetnya muter, dia juga memutar rotor yang ada di tengah itu. Jadi ikut muter. Nah, putaran itu yang disebut dengan putaran motor induksi 3 pasa. Begitu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, teman-teman ya. Nah, bayangkanlah gitu ya, kalau lagunya Padi, bayangkanlah. Begitu ya, bayangkanlah. Kalau misalnya di bagian kanannya itu adalah garis gaya magnetnya, medan magnet yang berputar gitu ya.
garis gaya magnet yang berputar, kemudian bagian kirinya adalah rotornya, teman-teman. Jadi intinya rotor itu gerakannya itu selalu mengikuti medan magnetnya yang berputar ya, garis gaya magnetnya yang berputar. Begitu. Jadi garis gaya magnetnya pindah posisi terus gitu ya, berputar seperti ini terus. Rotornya ya yang di sebelah kiri ini juga ikut muter. Dia ikut berputar. Itu. Nah, garis gaya magnetnya berputar, rotornya juga ikut muter, ya otomatis kalau rotornya muter ya motor 3 pasanya juga muter gitu. Nah, seperti itu. Ilustrasinya adalah sesederhana itu sih sebenarnya ilustrasinya. Intinya motor induksi 3 fase adalah motor induksi yang putarannya itu diinduksi oleh medan elektromagnetik yang berputar begitu. Jadi medan elektromagnetik yang berputar, karena ada 3 fasa itu, maka dia berputar. Nah, putarannya itu akan memutar dari rotornya. Nah, penemunya siapa sih? Itu adalah Nikola Tesla. Pernah dengar Nikola Tesla? Nah, itu bapak elektronik, bapaknya teknik elektro sebenarnya Nikola Tesla ya, karena dia banyak menemukan alat-alat atau mesin-mesin yang kegunaannya banyak dipakai di teknik elektro. Begitu. Nah, ini kita masuk ke persamaan rumus. Tadi kan kita udah ngomongin tentang slip ya. Nah, slip itu bisa kita cari dengan rumus seperti ini. Tapi kita lihat dulu ya. Ini ada istilah NS. NS itu adalah apa sih? Putaran tadi. Putaran medan magnetnya, garis gaya magnetnya yang muter tadi itu adalah NS. NS-nya. Jadi yang tadi garis gaya magnet yang muter ke kiri, ke kanan gitu loh. Muter gitu. Yang ada garis gaya magnet yang berputar itu notasinya adalah NS. F itu adalah frekuensi, NR itu putaran rotornya, teman-teman. Jadi kalau ada motor yang berputar gitu, nah putarannya itu namanya NR. Jadi kecepatan poros rotor. Sedangkan slip adalah, tadi yang sudah saya singgung adalah selisih antara kecepatan stator dengan rotor. Nah, dari sini kita mencari nilai slipnya. Karena apa? Motor induksi 3 fasa itu pasti ada slipnya. Pasti. Ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Karena itu bagian dari sifat alaminya motor ya, selalu ada slipnya. Makanya disebut motor tidak serempak atau asinkron. Kenapa disebut tidak serempak? Karena ada slipnya. Nah, untuk mencari NS atau putaran medan magnetnya itu adalah sama dengan frekuensi dikali konstanta 120. 120 dibagi jumlah poolnya, teman-teman. Ini poolnya, teman-teman. Tadi saya bilang kan, kalau poolnya sedikit, maka pembagi yang di sini kan semakin sedikit ya. Misalnya gini, kalau poolnya sama dengan 2, frekuensinya 50 Hz, 50 kali 120 dibagi 2, kan berarti hasilnya besar ya. Katakanlah 1.500, kalau hasil perhitungannya 1.500. Nah, kalau poolnya digedein, berarti kan pembaginya juga gede. Nah, sehingga putaran RPM-nya jadi kecil gitu ya. RPM itu putaran motornya. Putaran medan magnet motornya. Begitu. Jadi dari sini rumus ini kita bisa tahu semakin banyak poolnya maka putaran motornya akan semakin pelan. Begitu. Dari rumus ini nih teman-teman. Jadi kita bisa tahu berapa nilai putaran medan magnetnya dari F dikali 120 konstanta dibagi dengan pool. Nah, untuk mencari slipnya adalah NS-nya tadi yang udah dicari tadi. Itu syaratnya untuk mencari NS itu harus tahu dulu berapa frekuensinya dan jumlah poolnya berapa. Kalau udah ketemu jumlah poolnya, tinggal dihitung saja maka udah ketahuan berapa nilai RPM dari medan magnetnya. Nah, untuk mencari nilai slipnya adalah putaran medan magnet dibagi putaran rotornya dibagi putaran medan magnetnya sendiri dikalikan dengan 100%. Baik. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ada motor induksi, kalau dilihat di nameplate-nya frekuensinya 50 Hz, kemudian putaran rotornya, putaran mekaniknya itu 1440 RPM. Kutubnya adalah 4 buah, 4 pool, 4 kutub gitu ya. Hitung besarnya putaran medan magnet putar pada stator
dan slip motor induksi tersebut. Tinggal dicari aja putaran medan magnetnya, kita cari dulu NS sama dengan frekuensinya berapa tadi, 50 Hz dikali 120 dibagi jumlah pulnya adalah 4. Nah, kita dapat 1500. Seandainya pulnya itu sama dengan 2, pasti lebih dari 1500. 3000 RPM. Oh, cepat banget ya. 3000 RPM. Kalau pulnya itu sedikit. Kita dapat 1500, kemudian berapakah slipnya? Slipnya itu adalah NS dikurang putaran rotor dibagi NS itu sendiri, 1500 dibagi 1440 RPM, saya dapat dari sini nih. Putaran rotor 1440 RPM dibagi dengan 1500 RPM lagi dikalikan 100%. Saya ketemu slipnya adalah 4%. Masih normal ya teman-temannya, 4%. Paling enggak ya kalau di saya, hitungan saya adalah 10% itu udah maksimal. Kalau misalnya kita hitung slip suatu motor itu hasilnya lebih besar daripada 10%, itu berarti motor itu ada sesuatu yang salah. Berarti harus dilakukan perbaikan atau enggak dilakukan perawatan. Begitu. Berarti ada masalah di motornya. Cara untuk mengetahui masalah di motor ya kita tahu dulu berapa slipnya gitu ya, berapa slipnya. Kalau slipnya cuma 4%, di bawah 10% masih oke sih gitu. Oh ya, sampai di sini dulu ya, kita ngomongin slip dulu. Karena kalau berjenjang ya, kita ngomongin slip dulu. Yang kedua adalah nanti kita ngomongin torsi, daya mekanik, daya listrik, sama RPM-nya, sama RPM gitu. Saya sengaja sebenarnya ini satu slide tapi saya pecah dua gitu ya. Saya ngomongin slip dulu, habis itu di next pertemuan berikutnya baru ngomongin daya mekaniknya, torsinya, RPM-nya, daya listriknya begitu. Terus sama plus bagaimana cara memaintenance motor gitu ya, cara memaintenance motor. Mungkin pada saat kuliah lapangan dikasih tahu ya, cara maintenance motor itu gini gitu, pakai tang ampere, ada yang pakai apa namanya itu, Megger. Pernah dengar istilah Megger? Pakai Megger gitu, terus pakai multitester untuk ngelihat tahanan ohmnya, terus pakai ini alat ukur vibrasi getarannya, pakai itu tuh ditempelin di bodi motor gitu, terus suhunya dicek kan gitu. Pernah ngelakuin itu waktu di kuliah lapangan? Kurang tahu ya. Ya mungkin ada yang udah, ada yang belum. Tapi pada saat PKL pasti diajarin seperti itu. Nah, untuk pertemuan sekarang kita ngebahas masalah slip dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita ngebahas masalah tadi, daya mekaniknya, daya listriknya, kemudian daya mekanik, listrik, kemudian torsinya, kemudian torsi, habis torsi apa sih, RPM-nya. Terus bagaimana cara memaintenance motor. Nah, itu. Kalau misalnya saya kasih tahu semuanya, takutnya nanti nggak masuk gitu. Nggak masuk, nanti takutnya kamu, aduh ini Pak Andi ini ngomong apa sih, pusing saya. Nah, kita ngomongin sampai ke slip dulu. Nah, itu. Sampai di sini dulu, nanti dilanjut lagi untuk sesi pertemuan berikutnya. Kita sampai ke, sebenarnya intinya adalah kamu harus tahu dulu pool itu apa sih. Tadi yang saya bilang pool itu apa. Itu inti dari perkuliahan yang saya sampaikan di sini. Poolnya itu apa, lilitan itu apa, ya lilitan itu apa, terus bagaimana cara menentukan medan magnetnya, dan bagaimana cara menentukan slipnya. Kita bisa menentukan motor itu dalam keadaan sehat atau sedang sakit itu dengan cara menghitung slipnya, berapa slipnya, itu bisa dari situ. Itu yang bisa saya tekankan di situ. Gitu kan, kamu di pabrik kan sering motor ya, sering ngelihat motor gitu, terus gimana sih cara maintenance-nya. Nah, kita bisa menganalisa, bisa menentukan motor itu dalam keadaan sehat atau dia lagi sakit dan butuh perawatan. Itu salah satunya adalah dengan slip, dengan cara menghitung slipnya. Jadi kamu tahu dulu kutubnya itu apa, terus ini adalah sambungan star ya, kalau delta beda lagi. Nah gitu, ada sambungan star, delta, kemudian ada alur, ada lilitan, kemudian ada
jumlah kutub. Nah, bagaimana cara kerjanya, bagaimana prinsip kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menentukan slipnya. Itu. Mungkin itu dari saya cukup untuk apa yang saya bahas untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan saya buka untuk saat ini sesi tanya jawab. Silakan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya sekitar sekilas masalah motor induksi 3 pasang, tidak harus saklek dengan materi saya. Misalnya teman-teman menemukan suatu hal pada saat kuliah lapangan terkait dengan motor induksi 3 pasang dan itu menimbulkan pertanyaan di benaknya teman-teman, silakan bertanya di sini dan kita bisa diskusikan di sini. Oke, untuk tanya jawab waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga. Silakan, ada yang mau bertanya atau bertanya lewat chat juga boleh. Kamu mau bertanya lewat chat juga boleh atau langsung bertanya langsung ya, bertanya langsung dengan suara juga nggak apa-apa. Boleh, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya atau sudah jelas materi saya? Kayaknya udah jelas ya. Ada dua kemungkinan, udah jelas apa yang dengerin pada tidur. Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup kali Pak. Cukup ya? Cukup ya, sudah. Sepertinya tidak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas. Oke, baik, kalau sudah jelas cukup, sudah berarti sudah, mungkin saya anggap sudah mengerti semua. Nanti untuk tugasnya nanti tinggal dilihat saja di model ya. Kalau untuk materinya nanti akan saya share lewat grup. Baik, kalau emang sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti udah selesai nih. Kuliah online-nya udah selesai. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin untuk saat ini belum kepikiran untuk bertanya, tapi pada saat di lain waktu ternyata baru kepikiran, wah saya mau nanya ini nih, soal ini. Kayak kemarin ada teman kita yang nanya masalah pengasutan motor 3 pasang ya, tentang pengasutan motor 3 pasang. Nah, untuk pengasutan motor 3 pasang akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya gitu. Untuk pengasutan motor 3 pasang. Termasuk tadi untuk menentukan daya mekanik, listrik, kemudian torsinya, kemudian RPM-nya, termasuk pengasutannya juga nanti saya bahas begitu. Baik, kalau tadi sudah saya jelaskan, kemudian sesi tanya jawab mungkin sudah mengerti semua, tidak ada yang ditanyakan, ya sudah, berarti udah selesai ya. Udah selesai perkuliahan kita. Ya, saya akhiri untuk perkuliahan ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dijapri saja ya. Tinggal dijapri saja. Baik. Gak ada yang ditanyain ya? Udah ya? Udah Pak. Oke, siap. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri pertemuan untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.